sahabat wirausaha, pernah nggak sih ngalamin pas mau bayar gaji karyawan atau bayar supplier kok uangnya kurang ya? Padahal omset lancar dan orderan nggak pernah sepi. Jika iya, maka kamu perlu banget pahami soal laporan keuangan arus kas. Misalnya nih, Bu Sari punya bisnis keripik singkong yang omset perharinya itu sekitar 1,5 juta rupiah. Setiap hari juga, Bu Sari belanja bahan baku dan pendukung produksi yaitu sekitar 610.000 per hari. Maka terhitung laba kotor sebesar 890.000 rupiah per harinya atau sekitar 17.800.000 per bulan. Sekilas, bisnis Bu Sari terlihat sehat dan menguntungkan, bukan? Belum tentu. Kenyataannya, Bu Sari sering merasa nggak bisa ambil gaji bulanan yang diharapkan dari bisnisnya. Terkadang malah perlu pinjam uang saudara untuk bayar listrik, internet, dan lain-lain. Nah loh, kenapa nih? Ternyata keuangan bisnis Bu Sari masih bercampur dengan keperluan pribadinya. Selain itu, 1. Penjualannya tidak semua dibayar tunai. 2. Ada biaya transportasi kurir yang antar bahan produksi belum dimasukkan ke biaya produksi. 3. Bayar cicilan hutang pribadi Ibu Sari. 4. Ada beli mesin spinner baru dan ada penjualan mesin spinner yang lama. 5. Bu Sari beli perlengkapan sekolah anaknya. Adanya transaksi seperti inilah yang membuat laporan arus kas menjadi penting, karena formatnya dikhususkan untuk mencatat arus keluar masuk kas atau dana terkait 3 jenis aktivitas bisnis yaitu 1. Aktivitas operasional terkait uang masuk akibat pendapatan dan uang keluar untuk pengeluaran biaya operasional bisnis. 2. Aktivitas investasi seperti dari penjualan mesin dan peralatan atau pembelian mesin, sewa gedung, teknologi, dan lain-lain. 3. Aktivitas pendanaan seperti dari pencairan hutang atau untuk pembayaran dividen atau pelunasan hutang. Laporan arus kas semakin penting karena dalam menyusun laporan laba rugi, setiap bisnis perlu memilih mau pakai metode berbasis akrual atau berbasis kas. Misalnya, pada kasus Bu Sari tadi, penjualannya hanya 50% yang dibayar tunai dan 50% dengan tempo 14 hari setelah pengiriman. Jika beliau pilih berbasis kas, maka penjualannya yang tercatat hanya 50%-nya dari omset, yaitu 15 juta rupiah. Sedangkan 50% sisanya baru akan dicatat sebagai pendapatan ketika pembayaran dari pelanggan benar-benar sudah diterimanya. Berbeda dengan metode akrual, semua pendapatan akan dicatat pada saat kesepakatan transaksi telah terjadi, meskipun belum semuanya dibayar tunai. Penjualan yang belum dibayar tetap dicatat sebagai piutang usaha. Sehingga terkait transaksi tadi, catatan pada laporan arus kasnya akan seperti ini. Anggaplah cicilan hutang pribadi Bu Sari itu dulunya untuk beli mesin spinner. Jadi bisa dimasukkan juga di sini. Lalu pembelian perlengkapan sekolah anaknya dicatat sebagai dividen. Maka catatan di aktivitas pendanaannya seperti ini. Setelah dijabarkan seperti ini, baru deh Bu Sari ngerti. Pantesan, saldo cuma 700.000. Perasaan laba 17 jutaan. Pantesan gak cukup buat ambil gaji. Nah, sekarang gimana menurut kamu? Kondisi keuangan bisnis Bu Sari masih dinilai sehat banget nggak? Kurang sehat kan? Masih untung pada bulan tersebut arus kasnya nggak sampai negatif. Pelaku UMKM seperti Bu Sari yang mencampurkan keuangan pribadi dan bisnis memang masih banyak. Karena nggak dimonitor sih, akhirnya nggak sadar bahwa dirinya sudah menggerus kas bisnisnya sendiri. Sebenarnya adalah kewajaran dan sudah semestinya jika pemilik usaha mengambil imbal hasil dari sebagian laba bisnisnya. Makanya ada jenis transaksi yang disebut dividen. Kalau aktif mengelola, pemilik bisa terima gaji bulanan juga loh. Yang penting ada standar patokan yang jelas. Misalnya, gaji harus 3 juta per bulan dan dividen maksimal 50% dari laba. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan bisnis kita ya. Nah, semoga sekarang sudah semakin paham ya betapa pentingnya laporan arus kas ini. Agar nggak siwer lagi kelola transaksi bisnis dan pribadi, segeralah buat rekening terpisah untuk urusan pribadi satu dan untuk bisnis satu.
Transfer gaji dan dividen kamu dari rekening bisnis ke rekening pribadi untuk permudah proses kontrol arus kas bisnis kita. Untuk memudahkan kamu memulai, kami sudah siapkan format laporan arus kas yang dilengkapi dengan Chart of Account atau COA di template yang ada di deskripsi video ini. Untuk belajar lebih banyak, tonton video-video lainnya di website berikut ini ya. Cerdas berbisnis, cerdas finansial.